Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnuru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi kabar tenaga honorer, dan informasi seputar pendaftaran seleksi P3K 2024. Untuk kali ini Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru di mana kepada seluruh tenaga honorer untuk mencatat inilah syarat khusus pendaftaran seleksi P3K 2024. Ini langsung informasi penting yang disampaikan oleh Kemenpan RB dalam tahapan seleksi P3K 2024. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Kemenpan RB, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Catat Bapak Ibu, inilah syarat khusus pendaftaran seleksi P3K 2024. Ini informasi penting untuk tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024. Bagi tenaga honorer yang sudah lama menantikan kesempatan untuk bergabung sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, kabar gembira ini datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Menurut Menteri PAN-RB Abdullah Anwar Anas telah mengungkapkan bahwa seleksi P3K 2024 akan segera dimulai pada bulan September 2024. Di mana pernyataan tersebut Bapak Ibu disampaikan langsung dari Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan Jakarta dengan mengatakan, kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate sambil penataan dituntaskan. Insya Allah nantinya September ini rekrutan seleksi P3K dimulai diproses. Meski demikian Bapak Ibu, hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka untuk seleksi P3K 2024 belum dirinci secara lengkap oleh pihak yang berwenang. Saat ini Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih sibuk dengan proses pendataan tenaga honorer, terutama tahap verifikasi dan validasi data. Oleh karena itu, calon pelamar dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru mengenai seleksi ini. Selain itu Bapak Ibu, Kementerian PAN-RB Abdullah Anwar Anas juga telah menetapkan jumlah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon pelamar P3K 2024. Syarat khusus ini berbeda-beda tergantung pada jenis jabatan yang dilamar, sehingga penting bagi tenaga honorer untuk memerhatikan dengan seksama ketentuan yang berlaku. Salah satunya Bapak Ibu, syarat khusus untuk ditetapkan adalah pengalaman kerja minimal 8 tahun bagi pelamar jabatan fungsional pengawas sekolah. Menteri Anas menegaskan bahwa hal ini dalam diktum ke-10 yang menyebutkan ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah adalah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 pada huruf B, paling singkat 8 tahun sebagai guru. Lebih lanjut Bapak Ibu, Menteri Anas juga merekomendasikan agar pelamar honorer mengajukan surat keterangan dari pimpinan unit kerja di mana mereka sebagai bukti pengalaman kerja yang dimiliki. Dalam diktum ke-11 dinyatakan pengalaman sebagai dimaksud pada diktum ke-7 Bapak Ibu, diktum ke-9 dan diktum ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Semua syarat diatur dalam Permen PAN-RB nomor 347 2024. Syarat pendaftaran P3K 2024. Berdasarkan peraturan Kementerian PAN-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon
pendaftar P3K 2024 sebagai berikut. Yang pertama, syarat umum. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Kedua, tidak pernah dipenjara selama 2 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang dimiliki kekuatan hukum tetap. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dan tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan pegawai swasta. Keempat, Bapak Ibu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, Polri, dan anggota pegawai swasta. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Dan yang ketujuh, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang jika jabatan dipersyaratkan. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan seluruh wilayah Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, dan negara lain. Yang ke-10, Bapak Ibu memenuhi syarat lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Bagian B, syarat khusus. Yang pertama, batas usia dapat dikecualikan untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Yang ketiga, Bapak Ibu, sertifikat keahlian tertentu ditetapkan oleh Menteri. Keempat, tidak pernah melakukan atau terlibat dalam pelanggaran seleksi. Yang kelima, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Yang keenam, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Yang ketujuh, untuk lowongan jenis pengadaan PNS dan P3K, pelamar harus memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Yang pertama, seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi ini, Bapak Ibu, pelamar harus melengkapi semua persyaratan administrasi dan kualifikasi saat mendaftar, di mana pelamar diharuskan mengunggah dokumen sesuai dengan panduan yang ditentukan. Jika lolos, pelamar akan melanjutkan ke seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi. Namun Bapak Ibu, jika tidak lolos dan terdapat kesalahan bukan dari pelamar, maka pelamar dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 3 hari kalender setelah pengumuman. Hasil pasca sangga akan diumumkan dalam waktu 7 hari kalender setelah masa sangga berakhir. Yang kedua, seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang akan dilakukan melalui komputer assistant text atau chat oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Setelah tes, Bapak Ibu, pelamar akan menjalani wawancara menggunakan metode chat. BKN, instansi pusat dapat menambahkan hingga 3 bentuk tes tambahan, sementara instansi daerah hanya dapat menambahkan 1 bentuk tes tambahan. Jika nilai akhir pelamar sama, kelulusan akan dinilai berdasarkan kompetensi teknis tertinggi, nilai akumulasi kompetensi manajerial dan sosial kultural, nilai wawancara tertinggi, dan usia pelamar. Dengan memahami syarat-syarat khusus dan tahapan seleksi ini, Bapak Ibu, diharapkan calon pelamar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam seleksi P3K 2024. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan, Bapak Ibu, tentang syarat khusus pendaftaran seleksi P3K 2024. Informasi penting ini untuk tenaga honorer semoga bermanfaat dan selamat untuk mempersiapkan diri dan semoga berhasil tahun ini.